Shalom, selamat pagi buat anak-anak IP1 yang hebat-hebat. Hari ini kita sudah masuk di pembelajaran yang keempat sampai pembelajaran yang keenam di buku tematik 1F. Nah, IP1 untuk pembelajaran kita yang keempat, kita akan mulai di halaman 93. Di halaman 93, seperti yang sudah Miss Ika jelaskan sebelumnya di materi kita beberapa hari lalu tentang kalimat perintah yang sudah Miss Ika jelaskan, Miss Ika ingin jelaskan kembali, mengingatkan kembali kepada anak-anak IP1, apakah yang dimaksud dengan kalimat perintah. Nah, IP1, kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Sekali lagi, kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Jadi IP1, kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Sekali lagi, kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Sekarang IP1 bisa lihat untuk halaman 93. Sekali lagi di halaman 93. Di Ayo Berlatih, kita akan mengerjakan tugas Ayo Berlatih di halaman 93. Nah, di sini ditulis beri tanda centang pada kalimat perintah yang sesuai. Beri tanda centang pada kalimat perintah yang sesuai. Untuk nomor 1, Miss Ika akan beri contoh untuk kalian. Di nomor 1, Pak Guru beri perintah murid-murid lakukan pemanasan. Sekali lagi, Pak Guru beri perintah murid-murid lakukan pemanasan. Nah, sekarang untuk kalimat perintah yang sesuai dengan pernyataan yang sudah Miss Ika bacakan, kira-kira kalimat perintah yang pertama atau yang kedua. Nah, untuk kalimat yang pertama, pemanasan berguna meregangkan otot yang kaku. Sekali lagi, pemanasan berguna meregangkan otot yang kaku. Apakah itu adalah kalimat perintah yang sesuai? Tidak IP1, itu bukan kalimat perintah yang sesuai, jadi tidak perlu diberi tanda centang. Kemudian yang kedua, lakukan pemanasan agar otot tidak kaku. Sekali lagi, lakukan pemanasan agar otot tidak kaku. Apakah itu adalah kalimat perintah yang sesuai? Benar sekali IP1, itu adalah kalimat perintah yang sesuai. Untuk itu silakan diberi tanda centang. Untuk nomor 2, silakan kalian baca kemudian menentukan apakah bagian pertama atau bagian kedua yang termasuk di dalam kalimat perintah yang sesuai. Kemudian IP1, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar di halaman 98. Kita akan belajar di halaman 98 tentang berat suatu benda. Nah, di sini IP1 bisa lihat untuk halaman 98 diberikan contoh berat pisang sama dengan berapa kelereng. Nah, di sebelah bagian kirinya ada pisang, satu buah pisang, kemudian di sebelah kanannya adalah berat dari pisang itu kira-kira berapa kelereng. Nah, bisa dilihat di sini ada sebuah pisang dan beratnya yaitu 3 kelereng. Jadi berat pisang sama dengan 3 kelereng. Kemudian ada satu kue. Nah, kira-kira berat kue ini sama dengan berapa balok? Kalian bisa hitung di bagian kanannya ada berapa balok? Ada 1, 2, 3. Jadi berat kue sama dengan 3 balok. Nah, IP1, sekarang kalian bisa lihat tentang satuan berat tidak baku ini. Bisa kita hitung melalui kelereng maupun menghitung itu melalui balok. Nah, sekarang kalian bisa lihat di halaman 98 dan halaman 99. Kita akan berhitung
Untuk satuan berat tidak baku dengan menggunakan kelereng, kalian bisa lihat di sini. Berat wortel sama dengan titik-titik kelereng. Bisa kalian hitung ada berapa kelereng. Kemudian silakan ditulis di bagian titik-titik yang sudah tersedia. Kemudian ada berat pepaya sama dengan berapa kelereng. Kalian bisa hitung berapa jumlah kelerengnya. Kemudian bisa kalian tulis jumlahnya di bagian titik-titik yang sudah tersedia. Kemudian setelah itu kalian lihat di halaman 99, setelah kalian isi semuanya, kalian bisa lihat sesuai hasil pengukuran di atas, isi tabel berat benda-benda di atas. Nah, pertama wortel beratnya sama dengan berapa kelereng bisa ditulis. Kemudian pepaya beratnya sama dengan berapa kelereng. Kemudian brokoli dan nanas beratnya sama dengan berapa kelereng. Kemudian setelah itu kita akan menjawab pertanyaan yang tersedia di bagian bawahnya. Nah, IP1 contohnya nomor 1, benda yang paling berat adalah, kalian bisa lihat di bagian tabelnya, kalian bisa lihat di bagian berat, lihat jumlah kelereng yang paling banyak. Nah, jumlah kelereng paling banyak, kemudian kalian bisa lihat di bagian sebelah kirinya nama bendanya apa. Contohnya seandainya berat pepaya itu sama dengan 50 kelereng, kemudian yang lainnya itu di bawah 50 kelereng, berarti yang paling berat adalah pepaya. Bisa kalian tulis berat bendanya, untuk benda yang paling berat apa, kemudian benda yang paling ringan apa, berat brokoli paling berat dari apa, kemudian berat nanas paling ringan dari apa. Silakan kalian isi pada jawaban yang ada pada titik-titik yang sudah tersedia. Silakan kalian menjawab pertanyaan sesuai dengan jawaban yang paling tepat. Kemudian IP1, sekarang kita akan belajar tentang lebih berat, lebih ringan dari atau sama berat dengan. Nah, sekali lagi kita akan belajar tentang lebih berat dari, lebih ringan dari, atau sama berat dengan. Nah, IP1 sekarang bisa kalian lihat di halaman 103. Miss Ika akan memberikan contoh untuk bagian yang pertama. Bisa kalian lihat di sini. Berat pensil sama dengan titik-titik kelereng. Nah, kalian bisa lihat di timbangannya. Pensil sama dengan berapa kelereng yang ada di timbangan? Ya, pensil sama dengan 1 kelereng. Kemudian buku. Buku sama dengan titik-titik kelereng. Kalian bisa lihat buku di sini ada berapa kelerengnya? Ada 5. Jadi buku sama dengan 5 kelereng. Nah, sekarang pensil hanya 1 kelereng beratnya, sedangkan buku beratnya sama dengan 5 kelereng. Kira-kira pensil lebih berat, lebih ringan, atau sama berat dengan buku? Benar sekali IP1, jawabannya adalah pensil lebih ringan dari buku. Nah, seperti itu IP1. Sekarang untuk bagian kedua dan ketiga, untuk berat mangga, berat nanas, kemudian berat kotak makan dan berat termos, bisa kalian jawab di titik-titik yang sudah tersedia seperti yang sudah Miss Ika jelaskan tadi. Terima kasih IP1, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.